Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jal wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nas'alullaha jalla fi'ulah an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yusaddidana fil qawli wal 'amal wa an yaj'al kulla a'malina wa aqwalina liwajhihi khalisah wa an yuthabbitana wa iyyakum 'alal islami was sunnati hatta nalqah. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bertemu di ma'had yang tercinta ini untuk bersama-sama melaksanakan sebuah ibadah, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu, memahami bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap ucapan kita maupun perbuatan kita, agar senantiasa sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tema kajian sore hari ini adalah berjudul sebagaimana telah disebarkan rekam jejak perjalanan fitnah mufarriqah yang terjadi di Indonesia. Jadi santai saja, ya, jangan tegang. Nah, dikarenakan taklim-taklim seperti ini semi formal, ya, isinya adalah dongeng, kan begitu, cerita. Dan dari sini, dari awal saya akan sampaikan bahwasanya tema ini sangat berat, betul-betul sangat berat, ya, karena saya sendiri terus terang tidak suka untuk berbicara tentang
sesuatu kecuali betul-betul setelah memastikan validitas sesuatu tersebut, keabsahan sesuatu tersebut, kualitas berita tersebut, dan itu sulit untuk tempuh pada tema ini. Karena tema ini mencakup dan menyangkut banyak pihak. Karena ternyata Masya Allah fitnah ini adalah fitnah yang fenomenal dan nasional. Ya, tidak hanya di Cilacap ataupun Purbalingga ataupun Purwokerto, tapi di banyak daerah di seluruh penjuru negeri kita yang tercinta ini. Sehingga dari awal saya akan sampaikan bahwa apa yang mungkin kita sebutkan ini hanya gambaran global, perjalanan secara ringkas. Adapun data-data yang akan kita sebutkan itu hanya sedikit atau 10-20% saja. Nah, karena tidak mungkin dalam waktu yang sangat singkat ini 2 pertemuan 2 jam katakanlah itu akan bisa selesai. Karena setelah saya timbang-timbang, saya hitung-hitung, ini kalau dibukukan rekam jejak perjalanan fitnah mufarriqah ini paling tidak ada 300-400 halaman. Ya. Apalagi kalau disertai dengan bukti-bukti, wasaid, persaksian-persaksian, kejadian-kejadian, dan tidak mungkin saya susun sendiri karena justru saya itu adalah penonton dari jarak jauh. Pada awalnya begitu. Ya. Jadi ketika awal-awal fitnah ini mulai muncul, benihnya sudah ada. Antum tahu sendiri kalau benih tanaman kalau tidak disiram tidak akan tumbuh. Ternyata banyak sekali pihak-pihak yang senang untuk menyiram benih-benih fitnah tersebut. Sehingga akhirnya fitnah tersebut mulailah tumbuh bibitnya. 0,5 senti, 1 senti, terus disiram, semakin tinggi, ketemu matahari yang menyingsing, udara yang segar, langit yang cerah, bebas menghirup udara Indonesia. Ya. Yang sebenarnya kalau kita semua mau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mengoreksi dan introspeksi diri kita, bahwasanya kita ini pada hakikatnya sedang diadu domba, sedang dipecah belah. Sebagaimana tadi malam sudah saya sampaikan, hunaka man yandassu fi sufufis salafiyyin, kata Syekhuna Rabi' dan kata Syekhuna Abdullah Al-Bukhari hafizahumallahu taala. Ada para penyusup-penyusup di barisan salafiyyin yang berusaha untuk memecah belah, mengoyak-oyak, merobek-robek barisan salafiyyin. Sebenarnya ini perlu disadari oleh semua pihak. Karena apa? Karena ini subhanallah persis sekali seperti yang Syekh sampaikan tadi malam. Ya, mereka mampu untuk mengobrak-abrik barisan salafiyin dalam waktu yang singkat dengan mudah, yang hal itu tidak bisa dilakukan oleh musuh bebuyutan dakwah salafiyah dalam jangka waktu puluhan tahun. Bagaimana tidak? Mereka salafiyin mulai dari yang paling kecil, anak-anak maupun yang setingkat sekolah dasar ataupun sekolah menengah atau tinggi atau bahkan perguruan tinggi sampai ustadznya, ustadz asistennya, ustadz lokalnya, ustadz kibarnya, semuanya dulu ala qalbi rajulin wahid. Berada seperti hati satu orang, saling cinta, saling ta'awun, ketemu, senang. Ustadz-ustadznya Masya Allah senantiasa bersatu, berkumpul, ijtima, rapat, koordinasi. Ya.
Jadi di sana ada para penyusup. Akan tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Akan tetapi tidak ada yang bisa sadar, mengambil pelajaran, berpikir dengan jernih kecuali orang-orang yang memiliki hati, maksudnya memiliki hati yang jernih, yang bebas dari hawa nafsu dan bebas dari hududun nafs, kepentingan apa? Pribadi. Maka fitnah ini berkali-kali diberikan label oleh Syekhuna al-Allamah Abdullah al-Bukhari hafizahullahu ta'ala sebagai apa? Hududun nafs. Ini vonis dari beliau. Jadi kalau ada orang yang mengatakan masyayikh yang mendatangi daurah Imam Al-Muzani yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, mereka telah mendahului Syekh Abdullah Al-Bukhari di dalam berbicara tentang fitnah ini atau berbicara tentang sebagian pihak dari para asatidzah, maka sangat salah. Syekhuna Abdullah Al-Bukhari sejak pertama kali berbicara secara terang-terangan dan bahkan menyebarkan nasihat audio beliau di dalam channel beliau secara resmi, telah memberikan label apa? Hududun nafs. Yang beliau tegaskan lagi dan diulang-ulang di dalam jalsah Madinah, bahwasanya jalsah tersebut innama hiya ka ukhtiha. Ini bukan bahasa beliau tapi bahasa saya. Ya, innama hiya ka ukhtiha, kalau kana ada akhawatuha, inna ada akhawatuha, dhanna ada akhawatuha. Fahakadzal majalis lahu akhawat. Majelis-majelis juga punya saudari. Jadi majelis Madinah itu adalah merupakan saudarinya data-data yang telah disusun dan dikirim oleh asatidzah kepada Syekhuna Abdullah Al-Bukhari. Wallahi anna hadhil jalsah akadat li bi anna al-awraq allati arsaltumuha ilayya mabniyatun ala hududin nafsi. Ini garis bawah ya ikhwah. Jadi yang berbicara tentang fitnah ini terlebih khusus siapa? Asatidzah kita adalah siapa? Syekh Abdullah Al-Bukhari. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih berbobot? Ya, kritikannya ketika ada syekh yang mengatakan, "Oh, fitnah ini alasan-alasan kalian, hujah-hujah kalian dibangun di atas hawa nafsu, kepentingan pribadi." Dengan syekh yang mengatakan bahwasanya hujah kalian tidak sah atau kalian tidak punya hujah, mana yang lebih ringan? Ajibu ya ikhwah, jawab. Mana yang lebih ringan? Yang kedua, ya, tidak punya hujah itu ringan. Itu namanya, ya, kalau dalam bahasa usul fiqih atau ilmul kalam, bahwana al-jahlu jahlan. Jahlun basitun wa jahlun murakkabun. Qala himarul hakimi tauma law ansafad dahru lakuntu arkabu li annani jahilun basitu wa sahibi hadza jahilun murakkabu. Himarnya si Tauma protes. Kenapa? Ya. Bagaimana dia protes? Law ansafad dahru, kalau seandainya waktu itu adil, zaman ini adil, lakuntu arkabu, seharusnya aku yang menjadi penumpang, bukan aku yang ditumpangi menjadi kendaraan. Karena himar, keledai itu adalah terkenal di kalangan orang Arab, hewan yang paling apa? Bodoh. Nah, hewan yang paling bodoh. Bagaimana itu? Kenapa dia protes? Karena dia sadar kalau dirinya itu bodoh. Ini himar. Makanya dia protes, kalau seandainya waktu dan zaman ini adil, harusnya aku yang menjadi penumpang. Kenapa?
dan sahibi, penumpangku ini yang menjadi tunggangan. Ya. Kenapa? Li'annani jahilun itu karena aku tuh sadar, aku adalah orang bodoh. Bodohnya ringan. Wa sahibi hadza, sedangkan penumpangku ini, tuanku ini jahilun murakkabu, bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Nah, benar enggak kata himar ini? Nah, harusnya dia yang naik karena dia sadar kalau dirinya bodoh. Jadi lebih parah. Al-jahilul murakkab asyaddu minal jahilil basit. Nah, jadi perhatikan, ana tidak mencela. Ana tidak mengatakan asatidza apa? Jahil murakkab atau jahil basit, tidak. Tetapi ana membandingkan antara perkataan Syekhuna Abdullah Al-Bukhari dengan Syekhuna Arafat hafizahumallahu taala ketika Syekhuna Arafat mengatakan la adillah wa la hujjah tajiduhum apa? Sifar ala shimal. Ketika datang di hadapan masyayikh, tidak ada adillah, tidak ada hujjah, kamu dapati mereka tidak punya hujjah. Orang tidak punya hujjah berarti apa? Bahasa mudahnya adalah tidak pandai, tidak punya ilmu. Ya, ringan. Daripada orang yang sebenarnya dia tidak punya hujjah, cari-cari sesuatu untuk dijadikan hujjah. Sehingga dia tidak menyadari bahwasanya sebenarnya dirinya tidak punya hujjah, tetapi merasa punya hujjah. Itulah yang dikatakan oleh Syekhuna Abdullah Al-Bukhari. Jadi hujjah-hujjah yang sudah dikumpulkan itu, yang sudah diulangi dan direvisi oleh mereka, dan Syekhuna Abdullah Al-Bukhari yang memerintahkan mereka untuk merevisinya. Bahkan beliau memberikan bimbingan bagaimana cara-cara untuk menyusun data dan hujjah. Jangan diulang-ulang, yang sudah tobat jangan dicantumkan lagi, fokus pada masalah-masalah yang memang di situ ada penyelisihan manhaj ataupun akidah atau masalah-masalah dakwah. Jangan dibesar-besarkan, jangan dibuat seram, dan. Nah, ya, itu ada buktinya. Pesan-pesan dan bimbingan beliau hafizahullahu ta'ala. Jadi sudah yang pertama apalagi? Ya. Nah, nanti insyaallah. Jadi ini mukaddimahnya perlu saya jelaskan ya. Yang pertama adalah bahwasanya Syekh Abdullah Al-Bukhari sudah berbicara. Iya atau iya? Iya. Nah, jadi fitnah ini, jalsah tersebut, data-data tersebut dibangun di atas apa? Hawa nafsu. Naam, ya. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan mencela para duat ilallah, mencela para murid masyayikh. Nah, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Dan fala yajtami usyab wal masbub, maka tidak akan mungkin lagi orang yang mencela bersatu dengan orang yang dicela. Seperti dia mengkiaskan kisahnya Rasulullah dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisanya mengeluarkan statement seperti itu, bahkan dengan tidak punya malu. Nah, maksud ana tidak mempertimbangkan ucapannya, dengan mudah keluar sebuah statement, wa hadhihi qaidah, dan ini kaidah ya ikhwan. Masya Allah, man sabaqaka minas salaf wa minal ulama. Nah, ini ada bagiannya sendiri, tapi tidak di sini. Nah, jadi kita jelaskan nanti supaya tidak menjadi syubhat. Karena ini yukhaliful qawaid asy-syar'iyyah. Betul-betul membentur ataupun ya bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i, dan juga bertentangan dengan adillatul kitabi was sunnati wa kalami ulama'is salaf wa aqwalis sahabah wa ahwalihim. Bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat kitabullah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan ucapan-ucapan para salafus saleh, bahkan bertentangan dengan ucapan para sahabat dan kejadian-kejadian kondisi para sahabat yang diamalkan oleh mereka. Sehingga butuh dikupas. Nah,
Ya, kita kembali kepada tema kita. Ya. Jadi tadi ya, judulnya ini kenapa saya kasih mukadimah seperti itu? Supaya kita tidak heran ya ketika membaca judul fitnah mufarriqah daripada fitnah hududun nafs. Ya, mana yang lebih ringan? Berat semua. Iya. Ya, jadi ada julukan lain dari Syekhuna Arafat, fitnah mufarriqah. Ini nyata atau tidak? Ya. Daripada fitnah pengusiran, fitnah pemecatan, ini masih mending. Pakai bahasa apa? Mufarriqah, karena memang terjadi. Berapa banyak yang dipecat, berapa banyak yang disikapi, berapa banyak yang ditendang dari grup, berapa banyak yang tiba-tiba diberhentikan dari mengajar, dari kepengurusan, dari kepembinaan, yang diusir dari pondok, ustadznya diusir, keluarganya diusir, pengurusnya diusir, santri-santrinya. Pernahkah ada sejarah seperti ini pada fitnah-fitnah sebelumnya? Fitnah apa? Dzulqarnain, ataupun fitnah Al-Hajuri, ataupun fitnah Muhammad al-Imam, ataupun fitnah Muhammad bin Hadi. Tidak ada. Subhanallah, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Jadi marilah kita mencoba untuk berpikir dengan jernih, membersihkan hati, kemudian mengoreksi, mengevaluasi kejadian-kejadian yang telah lalu. Pantaskah hal itu dilakukan dan dilaksanakan saudara kita yang belajar, mempelajari kitabullah, menghafal Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu syar'i, diusir, suruh pindah, angkat kaki pada bulan Ramadan 10 hari terakhir, dikasih waktu cuma beberapa hari. Di Lumajang, di Pekanbaru juga terjadi, dan seterusnya. Nah, jadi ini ringan judulnya sebenarnya daripada fitnah pengusiran, pemecatan, dan seterusnya. Karena tadi maksud saya sampaikan tadi komentar Syekhuna Abdullah Al-Bukhari dan Syekh Arafat, biar kita tidak merasa kaget dengan judulnya fitnah mufarriqah. Itu biasa, karena memang itu adalah realita dan fakta. Mufarriq adalah pemecah belah. Yang dulunya kita bersatu, hubungan kita baik, bersaudara, akhirnya kita terpecah-pecah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa mungkin metode yang akan saya tempuh di dalam muhadharah ini adalah saya telah mencatat sedikit ru'usul aqlam, poin-poin dan sub-sub poin perjalanan fitnah ini. Dari setiap poin tersebut ada sub-poinnya, dari setiap sub-poinnya ada syarah, bukti, kejadian, dan juga datanya. Nah, makanya tadi Ana bilang kurang lebih 400-an halaman, karena mungkin itu pun masih bisa bertambah. Nah, jadi saya mungkin tepatnya akan saya bacakan secara ringkas dulu. Nah, ya secara global. Jadi yang harapan saya tidak mungkin saya bicara sendiri, ya, karena yang sebagai pelaku inti sebenarnya adalah Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdillah Luqman Ibn Muhammad Ba'abduh dan para asatidzah yang lain di Ma'had Jember. Nah, semoga nanti suatu waktu nanti bisa kita bersama-sama membahas ini, kemudian menyampaikan bersama-sama pula. Nah, kita berkolaborasi dengan beliau insyaallah hafizahullah taala di waktu-waktu yang lain supaya saling melengkapi. Saya akan lebih banyak berbicara apa-apa yang saya alami sendiri saja, dan itu pun juga secara global. Karena apa? Karena data-data qadarallahu wa masya'a fa'al banyak yang sudah hilang. Karena saya ganti nomor,
kemudian WA yang dulu sudah tidak ada. Nah, di situ banyak tersimpan. Tetapi labas, tidak masalah. Sebagiannya masih ada karena sudah di posting-posting juga dan ada di tempat Syekhuna Arafat dan yang lainnya, dan juga yang lain banyak saksi yang lain, ya. Insyaallah akan kita sampaikan apa yang Allah mudahkan. Jadi fitnah itu sebenarnya diawali pada tahun 2020. Ya. Oh iya. Nah, juga ada fitnah pemalangan. Ya, ada masjid yang di Palang. Ingat enggak antum? Iya. Di mana itu, di Irian ya, di Papua. Nah, ya. Jadi bahasanya ringan insyaallah fitnah mufarriqah ini. Barakallahu fikum. Jadi awal-awal mungkin tahun 2020 terjadi di ijtima di Temanggung di pondok pesantren Darul Athar, ya, di tempat Al-Ustaz Qamar hafizahullahu taala wa saddadah wa hadahu wa raddahu ilal haqqi raddan jamila. Naam. Ya, kemudian berlanjut, ya, ada beberapa kejadian ya yang sampai akhirnya, dan saya tidak tahu ketika itu di Madinah tentunya, sampai akhirnya para asatidzah jazahumullahu khairan dengan i'tikad baiknya menghubungi saya, ya, memberikan informasi tentang fitnah ini, yaitu dimulai pada akhir-akhir bulan Agustus, ya, 2020 atau awal bulan September. Dimulailah komunikasi saya dengan para asatidzah yang diwakili oleh Al-Ustaz Qamar hafizahullahu taala. Jadi mulai informasi masuk, alhamdulillah kita berdiskusi tentang poin-poinnya, ya. Dan sebagaimana yang senantiasa saya sampaikan kepada siapapun ketika kita ingin mendatangi masyayikh dan kita ingin menyampaikan sesuatu dan lain hal, maka kita harus punya hujah dan dasar dan bukti. Nah, para asatidzah ketika itu, ya, meminta supaya saya menyampaikan kepada masyayikh paling tidak pendahuluan tentang fitnah yang terjadi di Indonesia. Nah, ternyata di Indonesia sendiri sudah ramai yang saya sendiri tidak tahu. Bahkan penyikapan di antaranya adalah, ya, sebagian ikhwah yang anak-anaknya belajar di Ma'had Minhajul Athar Jember, ya, dikeluarkan atau ditarik dari ma'had. Kemudian ada yang di rumah dan ada yang dipindahkan ke ma'had yang lain. Nah, itu salah satu poinnya. Dan ini terjadi. Nah, ya. Kemudian juga ada komentar-komentar yang berkaitan dengan channel-channel fitnah. Nah, sebagaimana ini sebuah berita yang valid dari salah seorang asatidzah, yaitu Al-Ustaz Abdul Wahhab hafizahullahu taala di kota Ambon, ya. Dan ketika itu masih di bulan Juli tahun 2020. Jadi sebelum asatidzah menghubungi saya. Bahkan sebelum terjadi pertemuan ijtima rapat asatidzah di Jember, karena rapat tersebut terjadi pada bulan Agustus tanggal 15-16 2020. Ya. Jadi beliau Al-Ustaz Abdul Wahhab hafizahullah taala sebagai ketua Yayasan Abu Bakar As-Siddiq Ambon, yayasan yang menaungi dakwah salafiyah di kota Ambon dan sekitarnya. Nah, baik. Di sini tidak ada masjid kan?
Sudah ada. Baik, saya bacakan ini terus setelah ini sholat isya dulu ya. Nah, ini saya selesaikan dulu. Biasanya komat berapa menit? 10. Langsung komat. Oh ya ya ya. Ada yang tidak 10 menit. Ah, itu biasa sholat di mana? Kalau banyak begini di musola cukup enggak? Oh, dibagi. Oh, khair insyaallah. Berarti sekarang sholat dulu ya. Begitu? Baik, barakallahu fikum. Tafadhalu hayyakumullah. Nah, ini baru belum masuk saja sudah ada. Nah,